Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo siapa yang mau memimpin doa? Tunjuk tangan. Ayo Ki. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dulu ya. Ananda Ilham Putra. Hadir. Ibnu Zakaria. Hadir. Muhammad Farah Fabianto. Hadir. Mustika Dewi. Hadir. Esa Karunia. Hadir. Wahyu Lintang Putri. Hadir. Alhamdulillah masuk semua ya. Ada yang tahu hari ini kita belajar tema berapa? Ya, benar sekali. Hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum pembelajaran dimulai, biar kita tambah semangat, ayo kita bareng-bareng menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo berdiri semua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila jajah negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat bisa duduk kembali. Gimana anak-anak? Sudah semangat ya? Sudah. Kalau sudah semangat, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan terperinci. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mozaik dengan benar. Yang keempat, setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu mengapresiasi hasil karya seni mozaik dengan rasa percaya diri yang tinggi. Cara buka halaman 1. Ayo membaca hewan dan karakteristiknya. Ayo siapa yang mau membacakan di depan? Reza. Hewan cicak. Karakteristik. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perangkat pada telapak kakinya.
sehingga dapat merayap di dinding atau langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lenyap, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Kelelawar itu di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan kubang. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nocturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon memutar warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Terima kasih, kita duduk kembali. Tepuk tangan untuk Tessa. Buka halaman 2. Sudah ya? Di situ kan ada gambar hewan, ayam, terus inti, kucing, dan ikan. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Tuliskan jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Kerjakan secara individu ya. Sudah, Bu. Nomor 1, karakter tempat hidup ayam adalah, siapa yang mau jawab? Ayam hidup di daratan. Yang lain? Sama, ya benar. Yang nomor 2, siapa yang mau jawab? Tessa? Entok hidup di perairan. Ya benar. Yang lain? Sama? Sama. Nomor 3, siapa yang mau jawab? Jadi? Kucing merupakan hewan hidup di daratan. Ya benar. Yang lain? Nomor 4? Sarah? Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ya benar. Sama kan? Sama. Ya, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jawaban nomor 1. Apa kesimpulan tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Ayo, siapa yang mau jawab? Tessa? Kesimpulan karakteristik tempat tinggal hewan di atas bahwa tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Ya, benar sekali. Yang lain? Jawabannya sama apa enggak? Sama. Nah, nomor 2. Apa perbedaan antara hewan hidup kucing dan ikan? Ayo, siapa yang mau jawab? Dewi? Kucing hidup di daratan, sedangkan ikan hidup di air. Kucing bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Ya, benar sekali. Yang nomor 3, menurutmu apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Ayo, siapa yang mau jawab? Jadi, Jika kucing hidup di air, dia tidak bisa bernafas, begitu pula sebaliknya ikan juga hidup di daratan akan kesulitan bernafas. ya, benar sekali. Jadi, jawabannya tidak ya. Kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama. Yang nomor 4, apakah keadaan alam, iklim
dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Ayo, siapa yang mau jawab? Farel? Keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap hewan-hewan. Misalnya hewan hidup di daerah dingin harusnya menyesuaikan bentuk dan fungsinya tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Ya, benar. Yang nomor 5, sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Siapa yang menjawab, Ilham? Memberi makan minum hewan peliharaan, membersihkan dan membersihkan memandikan binatang peliharaan, memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang, memenuhi ketika sakit dan memberi vaksin penyakit, menghormati peliharaan dan kasih sayang. Ya, benar sekali. Jadi, kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Selanjutnya, buka halaman 4. Ayo berdiskusi. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Sekarang buatlah kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Kemudian diskusikan secara berkelompok ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan. Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. Jika sudah menemukan jawabannya, tuliskan di hasil diskusi kalian di bagian ini ya. Silakan bisa membentuk kelompok dan berdiskusi. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah, perwakilan kelompok 1 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. A. Nama hewan ayam. Ciri-ciri khusus tergolong hewan omnivora, tergolong hewan unggas. Ovipar, hewan yang bertelur. B. Nama hewan itik. Ciri-ciri khusus memiliki kaki yang berselaput, paruh berbentuk sudut. C. Nama hewan kucing. Ciri-ciri khusus memiliki kumis, ada bantalan halus di telapak kaki. D. Nama hewan ikan. Ciri-ciri khusus ikan memiliki sirip untuk berenang, memiliki sisik pada tubuhnya. Silakan kita duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Gantian kelompok 2 yang maju ke depan. Perwakilan. Nama hewan ayam. Ciri-ciri khusus memiliki warna bulu yang beragam, memiliki sepasang kaki yang ramping dan tubuh sisik. Nama hewan itik. Ciri-ciri khusus tidak mengerami telurnya, leher panjang. Nama hewan kucing. Ciri-ciri khusus memiliki penglihatan dan penciuman yang baik, memiliki alat keseimbangan pada telinga. Nama hewan ikan. Ciri-ciri khusus hidup di air, bernapas menggunakan insang. Silakan bisa duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kelompok 1 dan 2 sudah benar. Coba kita bahas bersama-sama ya. Nama hewan ayam. Ciri-ciri khususnya tergolong hewan Omnivora. tergolong hewan
Unggas. Ovivipar, hewan yang bertelur. Memiliki warna bulu yang beragam. Memiliki sepasang kaki yang ramping dan tumbuh sisi. Nama hewan itik, ciri-ciri khusus. Memiliki kaki yang berselaput. Paruh berbentuk sudut, tidak mengerami telurnya. Lehernya Panjang. Nama hewan kucing, memiliki Kumis. ada bantalan halus di telapak kaki. Memiliki penglihatan dan penciuman yang baik. Memiliki alat keseimbangan pada telinga. Nama hewan ikan, ciri-ciri khususnya. Ikan memiliki sirip untuk berenang. Memiliki sisik pada tubuhnya. Hidup di air. Bernapas menggunakan Insan. benar sekali. Gimana anak-anak? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Silakan buka halaman 5. Ayo berkreasi. Apresiasi adalah penghargaan atau penilaian yang positif terhadap suatu karya tertentu. Sedangkan apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, baik mengenali, menilai, dan menghargai bobot-bobot nilai atau nilai-nilai seni yang terkandung dalam karya seni tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat karya seni mozaik tentang hewan secara berkelompok ya. Pamerkan mozaik tersebut di meja masing-masing. Jelaskan hasil kelompokmu kepada teman satu kelompok lainnya secara bergiliran. Tukar dengan kelompok. Amati hasil karya kelompok temanmu tersebut dan beri komentar sebagai bentuk apresiasimu. Tulis apresiasi kelompokmu atas hasil karya tersebut dengan menjawab pertanyaan yang di bawahnya ya. Silakan bisa berdiskusi. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut membuat mozaik? Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Bagus, karena terbuat dari biji-bijian. Menurutmu bagian yang menarik dari karya tersebut mengapa? Bagus semua karena biji-bijiannya banyak. Apa saran yang kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Sebaiknya akan lebih bagus jika karya mozaikmu diberi sebuah tambahan warna. Nah, silakan bisa duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang gantian kelompok 2, perwakilan maju ke depan. Pada pertemuan sebelumnya kamu cenderung apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Membuat mozaik bagus dan unik. Bagus semua karena terbuat dari biji-bijian. Sebaiknya akan lebih bagus jika karya mozaikmu diberi sebuah warna tambahan. Ya, silakan bisa duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak sudah paham tentang materi hari ini? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak.
belajar tentang apa anak-anak? Hewan ayam, itik, kucing, ikan, dan alat berisik. Terus Ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan. Mengapresiasi karya seni mozaik. ya benar sekali. Sekarang ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hewan ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Itik merupakan hewan yang hidup di air. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ciri-ciri khusus hewan ayam tergolong hewan omnivora, hewan unggas, hewan yang bertelur. Nama hewan itik. Ciri-ciri khususnya memiliki kaki yang berselaput, paruh berbentuk sudut, tidak mengenali telurnya. Nama hewan kucing memiliki kumis, ada bantalan halus di telapak kaki, memiliki penglihatan dan penciuman yang baik. Nama hewan ikan. Ciri-ciri khususnya hidup di air, bernapas menggunakan insang. Ikan memiliki sirip untuk berenang. Selanjutnya, apresiasi. Apresiasi adalah penghargaan atau penilaian yang positif terhadap suatu karya tertentu. Sedangkan apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, baik mengenali, menilai, dan menghargai bobot-bobot nilai atau nilai-nilai seni yang terkandung dalam karya seni tersebut. Contoh pengapresiasi seni adalah karya mozaik itu sudah bagus dan berbentuk unik karena terbuat dari biji-bijian yang mudah didapatkan seperti kacang hijau, kacang kedelai, dan biji padi. Akan lebih bagus jika karya mozaikmu itu diberi sedikit warna tambahan. Ibu akan membagikan soal tes evaluasi. Kerjakan secara individu ya. Sudah selesai mengerjakan anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah, beri nama di atasnya. Sudah, Bu. Dan kumpulkan di meja. Lebar. Ayo duduk. Duduk semua. Sebelum pulang, ayo kita bareng-bareng menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Ayo berdiri. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu bosan terong. Suwe ora ketemu, temu pisan gawe gelong. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sebelum pulang, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ayo siapa yang mau mimpi doa? Gantian yang lain. Farel? Duduk siap, berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, yang tunjuk tangan paling cepat dan jawabannya benar bisa pulang duluan. 8 dikali 9. Farel? 72. Ya benar, bisa pulang.
Ya benar. Pertanyaan nomor 3. 7 dikali 8. Saya Bu, Ya, 56. benar. Jumlah. Pertanyaan nomor 4. 7 dikali 6. Dewi, 42. ya benar. 5 dikali 9. 45. Benar. 5. Pertanyaan terakhir. 4 dikali 8. Kedua. Ya benar. Ke